Yorobun, annyeonghaseyo, welcome back to my channel. Dan sekarang aku cuman mau ngoceh gimana sih pertama kali aku jadi K-popers. Mungkin kalian di sini ada yang mirip sama aku pas pertama kali jadi K-popers tuh kayak gimana gitu kan. Ya, mau tahu ceritanya? Mungkin ada yang sama. Mungkin kalau misalnya ceritanya sama, mungkin kalian bisa komentar di bawah. Oh, sama Kak sama aku. Oke, let's check this out. Oke, untuk yang pertama, dulu pertama kali aku kenal K-popers tuh nggak tahu K-popers apaan. Tapi pas zamannya Smash, Seven Icon, Cherry Bell dan teman-temannya itu mulai banyak tuh kan boy band, girl band gitu-gitu kan yang apa namanya, menggeser popularitas seorang atau sekelompok band kayak kayak Wali, Ungu, Niji, ST12 dan sebagainya. Dan di situ beritanya kan berkembangnya itu mereka itu menjiplak atau konsepnya tuh mirip atau mengikuti, mengkopas, copy paste bintang K-pop gitu kan. K-pop tuh apa? Ternyata Korean pop. Jadi dari Korea Selatan. Lah, di situ yang paling banyak dibicarakan itu adalah yang girl band itu katanya mengcopy paste SNSD gitu kan. Kemudian yang boy band itu mengcopy paste sistem dari Super Junior gitu. Jadi yang aku tahu boy band atau boy group and girl group K-pop pertama yang aku tahu emang SNSD dan Super Junior. Dan kemudian membernya ya Super Junior siapa lagi kalau bukan Jiwon Choi, kemudian Yuna, SNSD kan juga terkenal ya karena mereka emang center, terus visual juga, jadi kamera selalu nyorot ke mereka. Jadi aku tahunya cuman itu, selesai. Itu kalau nggak salah pas zaman SD akhir, SMP awal gitulah. Kemudian karena aku nggak terlalu apa ya, mengikuti mereka, ya udahlah selesai. Karena saat itu juga banyak aku juga suka bulu tangkis ya, jadi banyak banget tumben gitu acara-acara badminton tuh disiarin di TV nasional. Jadinya udah kegeser sama badminton. Pas SMA itu aku duduk sama seorang K-popers. Jadi dia itu sanbenim, aku sanbe fans K-pop gitu kan. Dia dia aku tahu kalau dia suka SNSD, jadinya aku tahu cuman Yuna, dan dia juga sukanya apa sih namanya, biasnya juga Yuna gitu kan. Oke, aku tahu. Nah, yang satunya yang boy group itu bukan Super Junior tapi EXO. Kemudian aku agak itu ya, bukan gak langsung EXO gitu tapi canyol, dikit-dikit canyol gitu kan. Cuman karena lidah aku gak bisa ngomong Korea yang lancar seperti itu, jadi aku plesetin, maaf gitu, cimol gitu kan. Jadinya ya seperti itu, lambat laun tahu EXO gitu kan. Kemudian ya gara-gara yang tadinya ngecek EXO malah jadi fandom dari mereka gitu kan. Next, beberapa tahun kemudian seneng sih EXO gitu. Tapi pas dramanya Song Song Couple gimana sih bacanya, Descendants of the Sun itu kan DOTS, Descendants of the Sun ya, Song Song Couple, Song Joong Ki dan Song Ye Kyo. Di situ bener-bener EXO rada aku lupain gitu ya, jadi fokus ke drama gitu, ke dramanya Song Song Couple sampai kelas 2. Kemudian balik lagi ke EXO gitu. Jadi pas EXO Next Door, walaupun sebenarnya EXO Next Door udah dahulu daripada dramanya Song Song Couple, tapi aku ngelihatnya drama Song Song Couple dulu ketimbang EXO Next Door gitu. Dan ya akhirnya suka sama EXO gitu kan. Beberapa tahun kemudian EXO harus hiatus gitu kan karena membernya wamil setelah merilis album ke-6 mereka, Obsession.
itu kan udah 2 member nggak ikut gitu kan. Setelah itu ya beberapa member solo, itu kan ada yang unit dan sebagainya, karena rada sepi gitu kan berita-berita EXO, kecuali kalau berita per membernya yang solo atau yang apa gitu. Di 2020 kalian tahulah NCT era Resonance dengan 23 member gitu kan. Jadi ya kecantol sama adiknya gitu kan. Jadi yang tadi ke EXO pindah ke, bukan pindah sih, nambah sebenarnya, nambah ke NCT gitu kan. Dan emang walaupun aku tahu NCT dari awal itu, walaupun nggak tahu sih 2016 mereka, pokoknya aku tahu NCT ya udah itu adiknya EXO, selesai. Tapi aku juga nggak tahu member-membernya siapa aja. Pas NCT Resonance, NCT Ikung-Ikung, NCT 2020, dari Matyung sampai Maknae dan ketambahan 2 member itu hafal. Jadi it's okay gitu kan. Jadi aku juga si Jenny gitu, jadi juga NCT Zen. Sampai sekarang juga masih NCT Zen. Cuman tahun kemarin itu pas acaranya Napi Dinim, itu apa sih bahasanya, Culchang kayak Culchang Shibuya, maksudnya kalau bahasa Inggrisnya itu the game caters gitu kah bacanya ya, seperti itu pokoknya. Acaranya Napi Dinim itu yang X hype artis hype, jadi ada Seventeen, ada Le Sserafim, ada TXT, Enhypen, siapa lagi, Promise Nine, kemudian tim hehehe itu. Di situ aku pertamanya nggak tahu, tapi kemudian karena ada status WhatsApp yang apa ya, preview next episode gitu kan, itu yang relay dance apa sih, random relay dance gitu kah ya, itulah pokoknya. Itu kan seru, aku kan juga suka kalau ngelihat yang relay dance kayak gitu. Terus aku tanya itu acara apaan, dikasih linknya, ya udah lihat itu gitu kan. Tapi kan kagak enak ya kalau nggak lihat dari awal gitu. Jadinya lihatlah dari episode awal part pertama sampai di situ gitu. Dan di situ aku kecantol sama salah satu member Seventeen, yaitu Joshua Hong Jisoo, karena senyumannya, misunya nomu ya boyo, bener-bener manis banget. Jadi pas ada scene dimana Sua bener-bener senyumannya manis banget, dan di situ aku yang dari awal K-popers cuman kasarnya SM stan, sekarang harus hijrah atau nambah di luar SM gitu kan. Ya aku jadi carrot, carat ya kalau lidah kita gitu kan, carat gitu. Jadi emang semua awalnya dari tidak suka gitu kan, atau tidak sengaja gitu. Mungkin di next video aku bakalan cerita satu persatu gimana aku bisa kenal sama EXO, gimana aku bisa kenal sama NCT, gimana bisa aku kenal sama Seventeen. Jadi aku di sini adalah EXO-L, kemudian NCT Zen, Otokeo, NCT Zen, kemudian Seventeen gimana sih, gini 7 pokoknya gini, Seventeen gitu, Sebong gitu. Jadi aku EXO-L, NCT Zen, dan Carrot gitu kan. Mungkin ada dari kalian di sini yang juga EXO-L, yang NCT Zen, yang Carrot, ya annyeong, kita satu fandom. Mungkin ada juga dari kalian yang nonton video ini yang tidak satu fandom, atau aku tidak satu fandom dengan kalian. Bukan berarti aku tidak suka dengan boy group ataupun girl group yang kalian sukain, cuman lebih tepatnya aku kalau untuk di luar yang aku suka tadi, EXO, NCT, dan Seventeen, itu kebanyakan hanya satu member per grup. Jadi kayak member A aku cuman suka grup A, aku suka member A, grup B aku suka member B. Jadi setiap grup itu aku punya satu, tergantung sih, kalau membernya dikit mungkin cuma satu, tapi kalau membernya banyak mungkin 2.
yang aku sukai gitu. Tapi kalau EXO, NCT, dan Seventeen, mereka juga lumayan banyak kan membernya, apalagi NCT ya kan. Jadi awalnya cuma suka satu, ujung-ujungnya suka semua, walaupun bias aku tetap si A, si B, si C gitu. Jadi ya EXO-L, NCT Zen, dan Carrot itu bener-bener sibuk banget ya guys. Jadi awal ini dari EXO mungkin ke NCT, apalagi NCT ya kan, dari NCT U127 Dream and Wavy, belum lagi yang adiknya terkecil NCT New Team. Sibuk banget gitu ya jadwal gua gitu. Belum lagi Seventeen juga, yang Seventeen juga ya ya beginilah hidup gua jadi mulfan dari 3 grup multi talenta. Kalau kalian fandomnya apa? Kalian suka grup mana? Oke, 여러분, terima kasih sudah menonton video yang mungkin tidak berguna untuk kalian, tapi aku hanya men-sharing kalau atau bercerita atau ngoceh gimana sih awalnya jadi K-popers gitu kan. Ya bisa dibilang awalnya karena karma gitu, karena ada beberapa member yang pertamanya aku nggak suka, tiba-tiba sekarang dia jadi bias aku gitu kan. Awalnya nggak suka sama grup ini, malah tapi karena ada member ini masuk atau gabung, atau emang salah satu member dari grup tersebut akhirnya juga suka. Kalau udah suka satu bakalan suka sama semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin next Yongsang, next video aku bakalan cerita apa lagi, tungguin aja. Bye bye, terima kasih.